Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul lagi di channel saya Anomali Sensei. Untuk kali ini saya akan membahas untuk pengerjaan latihan soal persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita langsung saja kita mulai dari soal-soal yang pertama, yaitu persamaan untuk X, nilai mutlak X plus 5 ditambah nilai mutlak 3X ditambah 1 min 2X sama dengan min 15. Nah, untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita definisikan tiap-tiap nilai mutlaknya. Kita mulai definisikan dari nilai mutlak X plus 5. Nilai mutlak X plus 5 kita definisikan menjadi X plus 5. Kita gunakan X plus 5 itu jika X lebih dari sama dengan min 5. Nah, kita gunakan menjadi min X min 5 ini jika X kurang dari min 5. Nah, kemudian kita definisikan nilai mutlak 3X. Untuk nilai mutlak 3X kita gunakan 3X jika X lebih dari sama dengan 0. Nah, kita gunakan min 3X jika X kurang dari 0. Nah, kemudian untuk yang terakhir, untuk nilai mutlak 1 min 2X. Ini karena min 2X ini, nah ini kan min 2X ini negatif, maka agar lebih memudahkan kita balik saja. Jangan lupa jika ini yang bervariabel itu negatif, maka untuk memudahkan kita balik saja menjadi 2X min 1. Nah, sesuai sifat dari nilai mutlak bahwasanya nilai mutlak A min B itu sama halnya nilai mutlak B min A. Nah, perlu diingat jika variabelnya ini bertanda negatif seperti ini dan yang satunya lagi positif, untuk memudahkan maka variabelnya kita balik, kita jadikan positif. Jadi penulisannya kita tulis seperti ini dulu, baru kita definisikan. Nah, untuk definisinya kita gunakan 2X min 1 itu jika X lebih dari sama dengan setengah. Kita gunakan sebagai min 2X ditambah 1 jika X kurang dari setengah. Nah, jika sudah ketiga-tiganya ini kita definisikan, maka langkah selanjutnya yaitu kita buat garis bilangan. Nah, untuk garis bilangan ini kita buat untuk batasan-batasannya adalah min 5, 0, dan setengah. Nah, kita susun dari yang terkecil terlebih dahulu, yaitu min 5. Kemudian 0, kemudian setengah. Nah, dilihat di sini min 5 menunjukkan nilai lebih dari sama dengan dan kurang dari. Jadi dia mewakili dua keterangan. Oleh karena itu, untuk tiap-tiap bagian dari pembatas garis bilangan ini saya bagi dua. Karena apa? Karena ini kan tiap-tiap pembatas ini mewakili dua hal, dua tanda pertidaksamaan, lebih dari sama dengan dan kurang dari. Nah, untuk yang lebih dari sama dengan diwakili sebelah kanan. Karena menggunakan tanda sama dengan di tanda pertidaksamaannya, maka sebagian wilayahnya kita tutup. Untuk wilayah yang sebelah kanan menunjukkan wilayah yang lebih dari sama dengan.
Sedangkan wilayah yang sebelah kiri, wilayah yang terbuka, itu menunjukkan untuk yang kurang dari. Nah, kalau sudah kita tulis di sini ada 4 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4. Nah, kalau sudah, di sini kita buat batasan wilayahnya untuk daerah wilayahnya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita uraikan dari mulai wilayah 1. Untuk wilayah 1, wilayah 1 ini terlihat bahwasanya dia kan sebelah kiri dari main 5. Nah, dari main 5 ini posisinya terbuka. Di sebelah kiri lingkaran ini, lingkaran pembatas ini, dia kan wilayahnya sebelah kiri ini terbuka ke kiri. Ingat, ke kiri menunjukkan tanda pertidaksamaannya yang dipakai adalah kurang dari. Sehingga kita tuliskan untuk wilayah 1 adalah wilayah X kurang dari min 5. Nah, wilayah X kurang dari min 5 itu ya meliputi banyak sekali dari min 6, min 7, dan seterusnya sampai min tak hingga. Nah, kita gunakan dari definisi tiap-tiap nilai mutlak ini karena wilayah paling kiri itu pasti menggunakan definisi nilai mutlak yang negatif semuanya. Nah, berarti min X min 5, min 3X, min 2X plus 1. Nah, kita terapkan ke dalam soalnya. Untuk X plus 5 berarti kita gunakan min X min 5. Ini ditambah berarti ini tambah. 3X berarti kita pakai min 3X. Nah, ini soalnya ditambah maka ini tambah. Untuk nilai mutlak 1 min 2X kita gunakan yang bawah berarti kita pakai yang min 2X plus 1. Min 2X ditambah 1. Nah, sama dengan 15. Nah, kalau sudah kita hitung untuk yang bervariabel X terlebih dahulu. Di sini kita punya min X, kemudian min 3X, dan min 2X. Nah, berarti kalau kita hitung kita peroleh hasilnya adalah min 6X. Nah, kemudian di sini kita punya min 5 ditambah 1 berarti min 4. Sama dengan 15. Kita hitung, kita pindahkan min 4-nya sehingga ditambahkan ke 15. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 19. Nah, sehingga nilai hasilnya di sini adalah X sama dengan min 19 per 6. Nah, min 19 per 6 itu sama halnya min 3 1 per 6. Nah, kalau sudah kita cek min 3 1/6 ini, jadi dicek. Nah, dicek. Nah, dicek ke dalam X kurang dari min 5. Nah, ternyata dia tidak termasuk bagian dari X kurang dari min 5. Karena min 3 1/6 ini kan posisinya di sebelah kanan min 5. Artinya dia lebih besar daripada min 5, lebih dari min 5. Oleh karena itu dia tidak memenuhi syarat sebagai penyelesaian persamaan nilai mutlak ini. Nah, berikutnya nomor 2. Nah, untuk wilayah yang kedua, wilayah yang kedua ini yaitu wilayah min 5 dengan posisi tertutup, berarti min 5 ikut, sampai dengan wilayah di sebelah kirinya 0, berarti 0 tidak ikut. Berarti antara min 5, posisinya min 5 ini ikut, sampai dengan 0.
Berarti cara penulisannya itu gini, min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Nah, jangan lupa ini pakai tanda sama dengan, karena ini posisi min 5 yang ada di sebelah kanannya tertutup sampai dengan 0 yang ada di sebelah kirinya terbuka, sehingga dia tidak pakai sama dengan. Nah, kalau sudah, kita definisikan nilai-nilai mutlak ini berdasarkan posisi wilayah 2. Dilihat untuk wilayah 2 ini X berada di sebelah kanan min 5. X berada di sebelah kanan min 5. Berarti karena berada di sebelah kanannya, ini kan menunjukkan X lebih dari sama dengan min 5. Nah, berarti sebelah kanannya kita pakai yang positif. Berarti X plus 5. Nah, dilihat untuk 0, berarti 0 itu kita peroleh dari definisi nilai mutlak 3X. Ini nilai X berada di sebelah kirinya 0. Berarti untuk definisi nilai mutlak 3X kita pakai yang bentuk negatif. Ini karena di sebelah kirinya. Berarti kita masukkan bentuk negatifnya. Ini ditambah min 3X. Ditambah. Nah, kemudian dilihat wilayah 2 ini. Wilayah 2 ini berada di sebelah kiri setengah. Nah, oleh karena itu untuk hasil dari setengah ini tetap kita pakai yang negatif. Karena posisi wilayah 2 berada di sebelah kirinya setengah. Nah, wilayah 2 berada di sebelah kirinya setengah, berarti untuk setengah ini kita pakai yang negatif. Yang bawah yang kurang dari. Berarti min 2X ditambah 1 sama dengan 15. Nah, kalau sudah kita hitung, kita peroleh hasilnya di sini min 4X. Ini ditambah 6 sama dengan 15. Sehingga di sini kita peroleh min 4X sama dengan, ini kita peroleh berarti 9. Berarti X sama dengan min 9/4. Nah, kalau sudah dicek lagi. Nah, dicek ke dalam min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Dicek ke dalam sini. Min 9/4 itu kan sama dengan ini min 2 1/4. Nah, min 2 1/4. Min 2 1/4 apakah berada pada min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 0? Berada antara min 5 sampai dengan 0? Nah, apakah min 2 1/4 berada di sini? Oh iya, ternyata min 9/4 ini berada di antara himpunan penyelesaian yang menjadi syarat wilayah 2. Nah, berarti ini dia memenuhi syarat. Berikutnya untuk wilayah 3. Untuk wilayah 3, yaitu wilayah 0 tertutup sampai dengan setengah terbuka. Nah, 0 tertutup berarti kita tuliskan seperti ini. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari, ini wilayah setengah yang bagian kiri terbuka. Berarti tidak pakai sama dengan. Berarti antara 0 sampai dengan setengah dengan 0 ikut masuk ke dalam wilayah 3. Nah, untuk definisi nilai mutlak yang kita gunakan, kita lihat untuk wilayah 3 ini dia berada di sebelah kanannya 0 dan juga min 5. Berarti untuk min 5 kita pakai yang atas karena wilayah 3 berada di sebelah kanannya min 5. Berarti kita gunakan X plus 5. Kita gunakan yang atas. Ditambah
Wilayah 3 dilihat ini di sebelah kanannya 0. Berarti untuk 0 ini kita definisinya pakai yang 3x yang positif. Ditambah kemudian wilayah 3 ini berada di sebelah kirinya setengah. Berarti untuk setengah kita pakai definisi yang kurang dari atau yang negatif. Berarti min 2x ditambah 1 sama dengan 15. Nah, kalau sudah kita hitung terlebih dahulu, kita peroleh 2x, ini 5, ditambah 1, berarti plus 6, sama dengan 15. Nah, berarti di sini 2x sama dengan 15 dikurangi 6 berarti 9. Dan kita ketemu hasilnya adalah x sama dengan 9/2. Nah, ini 9/2 itu sama halnya 4,5. Nah, kalau sudah dicek apakah 4,5 ini berada pada 0 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah. Apakah 4,5 itu berada antara 0 sampai dengan setengah? Nah, apakah berada di sini? Nah, tentunya kan tidak. Karena tidak berada di wilayah batasan wilayah 3 berarti 9/2 ini tidak memenuhi syarat sebagai penyelesaian. Nah, berikutnya kita lanjutkan di wilayah yang keempat. Nah, wilayah keempat ini berarti wilayah setengah yang bagian kanan, berarti dia posisi tertutup ke kanan. Nah, ke kanan berarti pertidaksamaan yang kita pakai yaitu x lebih dari sama dengan setengah. Nah, karena berada di wilayah paling kanan, berarti secara definisi kita gunakan yang positif atau yang atas semuanya, yang lebih dari semuanya. Ini yang atas kita gunakan. Sehingga yang kita pakai x plus 5 ditambah 3x ditambah 2x min 1. Jadi kalau di sebelah kanan berarti pasti pakai yang atas semuanya definisinya. Kalau berada di wilayah 1 atau wilayah paling kiri pasti pakai yang negatif semuanya. Yang kurang dari. Nah, berarti kita hitung sama dengan 15. Nah, kita hitung kita peroleh di sini 6x. Kemudian ini 5 dikurangi 1 berarti plus 4 sama dengan 15. Sehingga kita hitung di sini 6x sama dengan 11 dan x sama dengan ini 11 bagi 6. Nah, berarti sama dengan 1/5/6. Nah, kalau sudah 1/5/6 ini dicek. Nah, dicek apakah dia berada pada x lebih dari sama dengan setengah. Apakah dia posisinya lebih dari sama dengan setengah? 1/5/6 ini. Oh iya, ternyata dia berada di wilayah x lebih dari sama dengan setengah. Sehingga dia memenuhi syarat sebagai penyelesaian persamaan nilai mutlak ini. Nah, untuk himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini kita peroleh hasilnya adalah min 9/4 dan juga 11/6. Nah, ini adalah penyelesaian dari persamaan nilai mutlak yang pertama. Oke, selanjutnya kita nomor 2. Untuk nomor 1 tadi memang panjang sekali karena ada 3 bentuk definisi nilai mutlak dan saya jelaskan pelan-pelan
sehingga diharapkan kalian bisa memahaminya. Untuk soal yang kedua ini lebih pendek karena cuma 2 definisi nilai mutlak. Jadi tetap untuk nomor 2 ini untuk penyelesaiannya kita gunakan definisi. Nah, untuk yang pertama kita definisikan nilai mutlak dari 2 min 3x. Nah, karena di sini variabelnya negatif, maka untuk memudahkan definisi maka kita balik. Ingat kalau variabelnya negatif, tandanya negatif kita balik saja agar lebih mudah. Nah, menjadi nilai mutlak 3x min 2. Nah, kita definisikan, kita pakai 3x min 2 itu jika x lebih dari sama dengan 2/3. Kita gunakan sebagai min 3x ditambah 2 itu jika x kurang dari 2/3. Nah, untuk definisi ini 2/3, batasan 2/3 ini jangan lupa kita peroleh dari mana. Biasanya 2/3 ini masih banyak yang menanyakan. Ingat 2/3 ini itu kita peroleh dari ini fungsinya kita sama dengankan 0. Faktornya ini kita sama dengankan 0 sehingga diperoleh pembuat nolnya untuk nilai x-nya pada ini 2, hapus dulu. Ini 2, berarti x sama dengan 2/3. Nah, jadi 2/3 itu ya diperoleh dari fungsi yang ada di dalam nilai mutlak ini kita sama dengankan 0. Sehingga diperoleh batasannya. Berikutnya untuk definisi x plus 5. Nah, ini kita definisikan sebagai x plus 5 jika x lebih dari sama dengan min 5. Nah, kita definisikan sebagai min x min 5 jika x kurang dari min 5. Nah, seperti ini. Berikutnya kalau sudah kita definisikan, langkah selanjutnya yaitu kita buat garis bilangannya. Nah, ini batasan-batasan ini itu digunakan pada garis bilangan. Di sini ada 2 angka yaitu min 5 dan 2/3. Kita buat 2 bulatan. Untuk yang lebih kecil kita tuliskan di sebelah kiri. Berarti ini min 5. Ini 2/3. Nah, kalau sudah dilihat di sini 2/3 maupun min 5 menunjukkan 2 hal, yaitu x lebih dari sama dengan dan x kurang dari. Ingat untuk lebih dari sama dengan itu kan ke kanan. Untuk x kurang dari itu kan berarti kan ke kiri. Berarti bulatan ini kita bagi 2. Yang sebelah kanan mewakili lebih dari sama dengan, berarti kita tutup. Sedangkan yang ke kiri itu kan masih terbuka. Karena apa? Ini x kurang darinya tidak pakai sama dengan, maka untuk bulatan yang sebelah kiri tetap dibiarkan terbuka. Sedangkan yang sebelah kanan ditutup atau dihitamkan. Nah, berarti di sini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Nah, seperti ini. Ada 3 bentuk wilayahnya. Untuk wilayah 1 kita uraikan dari mulai wilayah 1. Untuk wilayah 1 ini berarti wilayah di sebelah kirinya min 5. Dilihat di sini wilayah min 5 untuk bulatan separuhnya ini kan terbuka. Terbuka ke kiri berarti
kita bisa tuliskan X kurang dari min 5. Nah, berarti untuk wilayah 1, wilayah paling kiri berarti kita gunakan definisi bentuk yang negatif. Nah, kita masukkan ke dalam soal, untuk nilai mutlak 2 min 3X berarti kita gunakan definisi yang kurang dari, atau wilayah yang kita gunakan definisi yang negatif. Berarti min 3X ditambah 2 sama dengan, untuk nilai mutlak X plus 5 kita juga sama, kita gunakan definisi yang negatif. Berarti min X min 5 dikurangi 1. Nah, kalau sudah kita hitung, kita peroleh di sini min 3X ditambah X. Nah, jadi yang bervariabel X kita jadikan 1, sedangkan yang angka kita kumpulkan bersama angka. Ini min 5 dikurangi 1 berarti min 6. Ini kita pindah ruas berarti min 2. Berarti kita peroleh di sini min 2X sama dengan min 8. Sehingga X kita peroleh hasilnya adalah 4. Nah, kalau sudah di sini kita cek. Nah, kita cek apakah ini di sini hasil dari X kurang dari min 5 memenuhi untuk nilai X yang diperoleh X sama dengan 4, apakah berada di wilayah sini? Oh, ternyata kan tidak. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian untuk wilayah yang kedua. Nah, untuk wilayah yang kedua berarti min 5 dengan posisi tertutup sampai dengan 2/3 di posisi kirinya. Nah, ini wilayah terbuka kan, nah, sehingga ini min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 2/3. Nah, untuk seperti ini maka kita definisikan untuk nilai-nilai mutlaknya. Kita perhatikan wilayah 2. Wilayah 2 ini berada di sebelah kanan min 5. Berarti untuk min 5 ini kita pakai yang atas, yang positif, berarti X plus 5. Nah, karena wilayah 2 ini berada di sebelah kirinya 2/3, berarti untuk 2/3 ini kita gunakan yang negatif. Berarti kita gunakan min 3X plus 2. Nah, berarti kita masukkan ke soal untuk nilai mutlak 2 min 3X berarti kita pakai yang min 3X ditambah 2. Sama dengan untuk X plus 5 kita pakai yang positif X plus 5 dikurangi 1. Sehingga ini min 3X dikurangi X sama dengan ini 5 kurangi 1 berarti 4 plus 2 berarti min 2. Nah, di sini kita peroleh min 4X sama dengan 2. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan min 2/4 atau kita bisa tulis sebagai min setengah. Nah, kalau sudah kita cek min setengah ini apakah berada pada wilayah 2, wilayah ini. Nah, wilayah min 5 kurang dari sama dengan X, kita cek ini. Nah, kita cek. Nah, apakah berada di dalam sini? Oh, ternyata iya. Nah, berarti ini memenuhi syarat sebagai penyelesaian persamaan nilai mutlak ini. Nah, karena min setengah ini berada di antara min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 2/3. Kalau sudah, untuk wilayah yang ketiga. Wilayah yang ketiga ini yaitu wilayah 2/3 dengan posisi tertutup ke kanan. Berarti X lebih dari sama dengan 2/3. Nah, karena seperti ini maka wilayah paling kanan, maka kita gunakan definisi yang positif semuanya. Ingat, wilayah paling kiri kita gunakan yang negatif semuanya.
berarti wilayah paling kanan kita gunakan yang positif semuanya. Berarti kita gunakan yang atas sehingga kita peroleh 3x min 2 sama dengan kita gunakan kan ini nah, nilai mutlak 2 min 3 kan kita gunakan yang atas yang positif 3x min 2 sama dengan ini x plus 5. Kita sama kita gunakan yang positif berarti x plus 5 yang ini dikurangi 1. Sehingga kita peroleh 3x min x sama dengan di sini 4 ditambah 2. Sehingga ini 2x sama dengan 6. Sehingga kita peroleh x sama dengan 3. Nah, kalau sudah 3 ini dicek ke sini. Apakah dia termasuk bagian dari x lebih dari sama dengan 2/3? Oh iya, 3 nilai x sama dengan 3 itu kan lebih dari 2/3 sehingga dia memenuhi syarat sebagai penyelesaian. Nah, karena posisinya memenuhi syarat wilayah 3 sehingga dia memenuhi syarat sebagai penyelesaian nilai mutlak ini. Sehingga bisa disimpulkan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini adalah min setengah dan 3. Nah, ini adalah soal yang kedua. Untuk soal yang ketiga bisa kita uh, nantikan di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen-komen apapun. Kalau nggak suka di dislike ya nggak apa-apa. Untuk dua soal ini cukup sekian dari saya. Untuk soal nomor 3, 4 di video selanjutnya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dua soal ini. Silahkan dipahami. See you. Baka-baka.